Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 kelas A6 dengan saya sendiri Dimas Wahyudi dan teman saya Risa Amelia Hasbi dan juga Nidatul Karimah. Di sini kami akan mendiskusikan tentang konseling behavioristik, yang mana pendekatan behavioristik adalah sebuah dasar-dasar teori yang membentuk rangka kerja dari pendekatan ini dalam psikologi. Materi yang termasuk di dalam pemahaman konsep dasar pendekatan behavioristik yaitu yang pertama adalah asal-usul dan sejarahnya, yaitu sejarah perkembangan pendekatan behavioristik menurut Ivankov itu adalah mengembangkan konsep conditioning klasik dengan eksperimen pada anjing. Sedangkan menurut John B. Weston, dia menjelaskan bahwasanya pendekatan ini mempopulerkan behaviorisme yang menekankan kepada studi perilaku yang dapat diamati. Dan juga menurut B.F. Skinner, dia mengatakan bahwasanya pendekatan ini mengembangkan konsep conditioning operan dalam mempelajari pengaruh, penguatan dan juga hukum pada perilaku. Itu adalah asal-usul dan sejarahnya. Selanjutnya di sini akan menjelaskan pengertian dasar dari pendekatan konseling behavioristik. Mungkin saudara Lisa bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab, yakni perbedaan pendekatan behavioristik dengan pendekatan psikologi lainnya. Yang pertama, pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati, belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan respon terhadap rangsangan. Pendekatan psikoanalitik hanya berfokus pada proses mental yang tidak disadari dan konflik internal. Dan yang ketiga ialah pendekatan kognitif. Hanya berfokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan pemecahan masalah. Terima kasih atas teorinya. Di sini akan melanjutkan yaitu tentang membahas tentang pengertian dasar bagi konseling behavioristik. Bagi saudara Laila mungkin bisa menjelaskan. Terdapat dua definisi. Yang pertama, definisi behaviorisme. Behaviorisme adalah pendekatan psikologi yang mempelajari perilaku manusia dan hewan yang dapat diamati dan diukur secara objektif tanpa mempertimbangkan proses mental internal. Pendekatan ini menekankan bahwa semua perilaku dipengaruhi oleh rangsangan eksternal dan dapat dimodifikasi melalui pembelajaran dan pengkondisian. Yang kedua, konsep perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Behaviorisme mengusulkan bahwa perilaku individu adalah hasil dari interaksi dengan lingkungannya melalui proses seperti pengkondisian klasik menurut Pavlov dan pengkondisian operan melalui Skinner. Individu belajar untuk mengasosiasikan rangsangan tertentu dengan respons tertentu sehingga membentuk pola perilaku yang dapat diamati. Yang terakhir, fokus pada respon terhadap rangsangan tertentu. Pendekatan behaviorisme dapat menekankan pentingnya respon atau tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Para behavioris percaya bahwa dengan memanipulasi rangsangan atau stimulus, mereka dapat memprediksi dan mengendalikan respon atau tanggapan yang muncul. Misalnya dalam eksperimen Pavlov, anjing belajar mengeluarkan air liur, yaitu respon ketika mendengar bel atau stimulus karena asosiasi dengan makanan. Sudah? Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip utama di dalam konseling behavioristik. Di mana di dalam prinsip-prinsip utama ini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah asosiasi
yaitu maksudnya adalah proses ini di mana hubungan antara stimulus dan respon berbentuk dalam konteks behaviorisme. Kejadian ini sering dilihat dalam kondisi yang klasik, di mana suatu stimulus yang awalnya netral menjadi mampu memicu respon tertentu setelah dipasangkan berulang kali dengan stimulus yang memiliki respon alami. Contohnya, anjing yang belajar mengeluarkan air saat mendengar bel karena bel tersebut telah berulang kali dipasangkan dengan makanan. Yang kedua adalah penguatan reinforcement. Penguatan adalah penggunaan konsekuensi positif atau negatif untuk meningkatkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Penguatan positif melibatkan pemberian stimulus yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, seperti memberi hadiah kepada anak yang berperilaku baik. Sedangkan penguatan negatif adalah melibatkan penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan ketika perilaku yang diinginkan terjadi, seperti mematikan alarm yang sering ketika seorang bangun tepat waktu. Yang ketiga dari prinsip-prinsip konseling behavioristik adalah penghukuman atau punishment. Penghukuman adalah penggunaan konsekuensi negatif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Kejadian ini bisa berupa hukuman positif, di mana stimulus yang tidak menyenangkan ditambahkan setelah perilaku yang tidak diinginkan, seperti memberikan tugas tambahan kepada siswa yang tidak mengerjakan PR. Atau bisa juga berupa hukuman negatif, di mana stimulus yang menyenangkan dihindarkan, seperti mengambil hak bermain dari anak dan juga seperti mengambil hak bermain dari anak yang berperilaku buruk. Prinsip selanjutnya adalah prinsip generalisasi, yaitu maksudnya adalah suatu proses di mana respon yang dipelajari terhadap suatu stimulus kemudian diaplikasikan pada stimulus yang mirip. Sebagai contoh, jika anjing telah diajarkan untuk duduk ketika mendengar perintah duduk, mereka mungkin juga akan duduk ketika mendengar perintah ini seperti duduklah. Yang terakhir yaitu prinsip diskriminasi. Diskriminasi di sini adalah sebuah kemampuan untuk membedakan antara stimulus yang berbeda dan meresponnya dengan cara yang sesuai dalam mengkondisikan klasik. Kejadian ini berarti respon hanya diberikan pada stimulus yang spesifik, bukan pada stimulus yang mirip. Misalnya, jika anjing diajarkan untuk duduk hanya ketika mendengar perintah duduk, mereka tidak akan duduk ketika mendengar perintah tidur. Mungkin itu yang termasuk dari prinsip-prinsip utama dalam konseling behavioristik. Apa bisa dipaham? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya adalah akan mendiskusikan tentang proses pembelajaran dalam konseling behavioristik. Mungkin ada yang ingin menjawab? Baik, silakan kami persilakan. Baik, proses pembelajaran behavioristik di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, conditioning klasik atau Pavlovian. Conditioning klasik adalah proses pembelajaran yang dipelopori oleh iklan Pavlov, di mana respon refleks biasanya tanpa sadar dipicu oleh stimulus yang sebelumnya netral, tapi kemudian dihubungkan dengan stimulus yang memiliki sifat tertentu. Contohnya, dalam eksperimen klasik Pavlov dengan anjing, makanan adalah stimulus yang menghasilkan respon alami berupa etiol. Kemudian mengaitkan bunyi bel dengan pemberian makanan. Setelah beberapa kali pasangan stimulus ini, anjing mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi bel, meskipun tanpa adanya makanan. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi bel telah menjadi stimulus terkondisikan yang memicu respon terkondisikan. Yang selanjutnya, conditioning operant. Conditioning operant dikembangkan oleh B.F. Skinner adalah proses pembelajaran di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Skinner menekankan bahwa perilaku yang diikuti oleh pengembangan positif atau negatif cenderung diperkuat, sementara perilaku yang diikuti oleh hukuman atau punishment cenderung dikurangi frekuensinya.
Penguatan positif melibatkan pemberian sesuatu yang diinginkan setelah perilaku yang diinginkan. Misalnya, memberikan hadiah kepada anak setelah mereka membersihkan kamarnya. Penguatan negatif melibatkan penghapusan sesuatu yang tidak diinginkan setelah perilaku yang diinginkan, seperti menghentikan bunyi berisik setelah seseorang menutup jendela. Di sisi lain, hukuman positif melibatkan pemberian sesuatu yang tidak diinginkan setelah perilaku yang tidak diinginkan, seperti memberi teguran kepada anak. Karena tidak patuh, hukuman negatif melibatkan penghapusan sesuatu yang diinginkan setelah perilaku yang tidak diinginkan, misalnya mencabut izin bermain anak karena pulang terlambat. Yang ketiga, pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional atau modeling adalah proses pembelajaran yang terjadi melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain. Albert Bandura mengembangkan teori ini dengan menunjukkan bahwa individu dapat mempelajari perilaku baru hanya dengan mengamati orang lain yang bertindak sebagai model. Faktor-faktor seperti keberhasilan model dalam melakukan perilaku, status dan relevansi model bagi pengamat, serta konsekuensi perilaku model dapat mempengaruhi seberapa kuat pengamat akan meniru perilaku tersebut. Contoh sederhana adalah ketika seorang anak belajar cara berbicara, berjalan, atau bermain game dengan menonton dan meniru perilaku orang dewasa atau teman sebayanya. Bandura juga menunjukkan bahwa anak-anak yang mengamati perilaku agresif terhadap boneka Bobo dari model dewasa cenderung meniru perilaku agresif tersebut, menyoroti kekuatan pembelajaran melalui observasi dalam mempengaruhi perilaku. Sudah? Terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya di sini adalah diskusi yang terakhir. Di diskusi yang terakhir ini kami akan mendiskusikan atau membahas tentang konsep-konsep behavioristik yang diterapkan dalam berbagai bidang. Yang mana konsep tersebut ada 4 bidang. Konsep behavioristik menurut bidang pendidikan diterapkan dalam bentuk teknik pengajaran seperti penggunaan penguatan positif yang digunakan untuk meningkatkan perilaku belajar, penggunaan cepat, penguatan untuk menjaga konsistensi, dan penggunaan penghukuman yang tepat untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah konsep behavioristik dalam bidang psikoterapi. Di sini behavioristik adalah suatu bentuk terapi perilaku kognitif di mana teknik-teknik seperti penguatan positif dan penghapusan stimulus berguna untuk mengurangi kecemasan dan depresi. Teknik ini juga digunakan dalam terapi perilaku kognitif untuk mengubah pola pikir yang tidak sehat. Selanjutnya adalah prinsip behavioristik dalam bidang manajemen perilaku. Behavioristik di dalam manajemen perilaku ini berfokus pada penggunaan konsekuensi untuk memotivasi perilaku karyawan dan meningkatkan produktivitas. Penguatan positif digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, sedangkan penggunaan hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di tempat kerja. Yang terakhir yaitu konsep behavioristik dalam bidang psikologi industri. Dalam bidang ini, behavioristik diterapkan dalam seleksi karyawan berdasarkan perilaku yang diinginkan dan dalam desain sistem insentif yang mana untuk meningkatkan kinerja karyawan, dan juga teknik-teknik di dalamnya membantu organisasi dalam mengelola perilaku karyawan dengan efektif untuk mencapai tujuan organisasional. Apa bisa dipaham? Tidak ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan dari kelompok 6 mengenai tentang konseling behavioristik. Semoga dapat dipahami baik bagi pendengar dan bagi para teman-teman kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waste your time trying to criticize, cutting me down, put away your knife so fast.